Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muflihatun Hasanah. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Kimia 2021 kelas A dengan NIM 2282210023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu sebagai perantara untuk bertakwa. Setelah manusia mengetahui ilmunya, maka tingkat ketakwaan manusia akan meningkat. Iman yang awal mulanya menurun akan meningkat dengan masuknya ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Seseorang yang tak berilmu, maka hatinya akan gelap, penuh dengan kedengkian. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu, maka perilakunya akan terjaga dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ilmu, kita diutamakan untuk belajar mengenai ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing kita menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Nah, oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat waro lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Seseorang yang telah merasakan kelezatan ilmu dan amal, maka semakin kecil kegemarannya akan harta dan benda di dunia. Jika mereka dapat memahami dengan baik, maka seorang tersebut semakin berilmu akan semakin merendah, merasa bahwa ilmu yang dimilikinya masih belum seberapa. Karena mencari ilmu diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilmana, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Selanjutnya yaitu hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya menjadi 2 bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama yaitu fardu ain, yaitu setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam, agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus, dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya. Inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. 2 yaitu fardu kifayah, yaitu ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya.
Misalnya spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain sebagainya. Namun, jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Selanjutnya yaitu adab mencari ilmu. Yang pertama ada niat. Niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari ridho Allah. Hendaknya diiringi dengan hati yang ikhlas benar-benar karena Allah, bukan untuk menyebabkan diri, menipu orang lain ataupun pamer kepandaian, tetapi untuk mengeluarkan diri dari kebodohan dan menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu haruslah bersungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti. Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Dan orang-orang yang berjuang di jalan Kami, pastilah akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan Kami." Selanjutnya yaitu terus-menerus. Hendaklah kita jangan mudah puas atas ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita enggan untuk mencari lebih banyak lagi. Seperti pepatah yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, seseorang akan tetap pandai selama dia menuntut ilmu. Namun jika ia menganggap dirinya telah berilmu atau cepat puas, maka berarti ia bodoh. Allah menyukai amalan yang sedikit tapi dilakukannya secara terus-menerus dibandingkan amalan yang banyak tetapi hanya dilakukan sehari saja. Selanjutnya yaitu menghormati dan memuliakan orang yang menyampaikan ilmu. Di antara penghormatan murid terhadap gurunya yaitu berdiam diri maupun bertanya pada saat yang tepat dan tidak memotong pembicaraan guru, mendengarkan dengan penuh hikmat, dan memperhatikan ketika beliau sedang menerangkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sabar. Salah satu kesabaran terpuji yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sabar terhadap gurunya, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Kita jangan cepat putus asa dalam menuntut ilmu jika mendapatkan kesulitan dalam memahami dan mempelajari ilmu. Dan yang terakhir yaitu baik dalam bertanya. Bertanya hendaknya untuk menghilangkan keraguan dan kebodohan dari diri kita, bukan untuk meremehkan, menjebak, mengetes, atau mempermalukan guru kita dan sebagainya. Yaitu keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua yaitu menjadi saksi terhadap kebenaran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Keutamaan ilmu yang ketiga yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu. Sebagaimana dalam firman Allah, dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat At-Toha ayat 114. Keutamaan yang keempat yaitu Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, Allah mengangkat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kelima yaitu orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 25. Keutamaan ilmu yang keenam yaitu ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Sebagaimana firman-Nya, Allah menganugerahkan al-hikmah
kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yang ketujuh yaitu ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan ilmu yang ke-8 yaitu menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya menuju jalan surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ke-9, diperbolehkannya hasad kepada ahli ilmu. Tidak hasad kecuali dalam dua hal, yaitu terhadap orang yang Allah beri harta dan ia menggunakannya dalam kebenaran, dan orang yang Allah beri hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan keutamaan ilmu yang terakhir yaitu malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi ada hikmah yang dapat dipetik, khususnya bagi kita sendiri, umumnya bagi orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.